Hai Ella, buatkan alarm jam 5 pagi. Alarm untuk pukul 5 AM telah diatur. Temukan jalan tercepat dari Sanur ke GWK. Putar lagu Bruno Mars di Spotify. Halo semua, selamat datang di Poin Tekno. Di channel ini kita lebih fokus membahas poin penting dari suatu gadget. Kali ini aku mau bahas beberapa tips dan fitur menarik yang bisa kita temukan di Tecno Camon 40 Pro. Yang pertama ada double tap. Buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan HP ini dan masih bingung mencari fitur double tap untuk membuka dan mengunci layar, perlu kalian ketahui bahwa fitur ini tidak ada di pengaturan launcher ataupun layar utama, melainkan cukup tersembunyi di pengaturan sistem. Untuk mengaktifkan fitur ini, caranya masuk ke setting, scroll ke bawah, cari sistem, kemudian pilih action and gesture. Lalu aktifkan fitur double tap untuk menghidupkan dan mematikan layar. Selanjutnya ada fitur quick start. Fitur ini bisa ditemukan di pengaturan action and gesture. Dengan fitur ini, kita bisa mengakses fitur ataupun aplikasi tertentu saat layar masih terkunci, hanya dengan menggambar huruf tertentu pada layar. Total ada 8 kombinasi huruf yang bisa kita gunakan. Masing-masing huruf bisa kita atur untuk membuka aplikasi atau bisa untuk mengakses fitur tertentu seperti mengaktifkan Wi-Fi, Bluetooth, flashlight, dan fitur lainnya. Masih di pengaturan action and gesture, di sini kita bisa mengaktifkan fitur musik gesture. Dengan fitur ini kita bisa memutar lagu, mematikan lagu, memutar lagu sebelumnya, atau memutar lagu berikutnya. Cukup dengan swipe pada layar saat HP masih terkunci. Buat kalian yang mau ganti font, tapi font yang muncul di pengaturan hanya 2 jenis font saja, kemungkinan itu karena kalian pakai bahasa Indonesia di HP kalian. Untuk bisa akses dan download font lain, pastikan kalian menggunakan bahasa Inggris dalam pengaturan sistem. Untuk mengganti font, kita bisa masuk ke setting, cari wallpaper and personalization, dan pilih font. Kemudian klik tanda tambah untuk mendownload font lainnya. Untuk kebutuhan multitasking, fitur yang tersedia di HP ini sudah cukup mumpuni. Terdapat fitur floating window yang posisi dan ukurannya bisa kita atur sesuka hati, serta fitur split screen untuk membagi layar menjadi 2 aplikasi sekaligus. Selain itu, ada juga fitur Smart Hub dan Smart Panel untuk kebutuhan multitasking yang lebih kompleks. Fitur Smart Hub memungkinkan kita untuk menyimpan file seperti file foto, video, ataupun dokumen ke dalam satu tempat. File yang sudah disimpan bisa kita akses kapan saja. Hal ini tentunya sangat berguna saat mengirim banyak data sekaligus tanpa perlu membuka folder satu persatu. Selain Smart Hub, ada Smart Panel, merupakan pintasan cepat yang bisa diakses dari sisi layar. Fungsinya untuk memudahkan multitasking seperti membuka aplikasi favorit, melihat foto atau file terbaru, dan berpindah antar aplikasi tanpa keluar dari layar yang sedang dibuka. HP ini sudah mendukung fitur radio FM, di mana kita bisa memutar radio tanpa membutuhkan koneksi internet. Yang kita butuhkan adalah earphone kabel sebagai antena agar radionya bisa berfungsi. Karena HP ini tidak punya port audio 3,5 mm, pastikan kalian memiliki dongle Type-C to jack audio untuk menggunakan fitur radio FM ini. Karena setelah aku coba menggunakan earphone dengan konektor Type-C, fitur radio FM di HP ini tidak bisa berfungsi. Di HP ini terdapat satu tombol tambahan di sisi kiri perangkat. Secara default, ketika tombol ini ditekan lama, asisten Ella akan aktif. Sementara jika ditekan 2 kali, kamera akan terbuka langsung ke fitur flash snap. Selain membuka flash snap, tombol ini juga bisa dikustomisasi untuk menjalankan fitur lain, seperti menyalakan senter, merekam suara, atau membuka aplikasi tertentu sesuai keinginan pengguna. Untuk mengubahnya, kita bisa masuk ke setting, cari one tap button, dan pilih double press. Lalu kita bisa atur fitur atau aplikasi yang akan dibuka saat kita menekan tombol ini sebanyak 2 kali. HP ini dibekali baterai berkapasitas 5200 mAh dengan dukungan fast charging 45 watt. Untuk mengisi daya hingga penuh dibutuhkan waktu sekitar 1 jam 19 menit. Kalau kalian merasa proses pengisian dayanya masih kurang cepat, ada opsi hypercharge yang bisa dipilih saat mulai mengisi daya. Dan setelah aku coba isi daya dari 1% sampai 100%, waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 1 jam 6 menit saja.
Di HP ini kita bisa aktifkan fitur verifikasi sebelum HP ini dimatikan saat keadaan layar masih terkunci. Caranya, masuk ke setting, cari password and security, kemudian pilih mobile anti-dep, lalu aktifkan power off verification. Dengan mengaktifkan fitur ini, HP ini tidak akan bisa dimatikan paksa saat layar masih terkunci. Perlu verifikasi kata sandi sebelum mematikan HP ini. Selanjutnya ada fitur vault, yaitu fitur yang berfungsi untuk menyembunyikan berbagai jenis data seperti gambar, video, rekaman audio, file dokumen, hingga aplikasi. File yang disimpan di sini tidak akan muncul di layar home screen, galeri, maupun file manager, sehingga lebih aman dan private. Sebagai contoh, foto yang disembunyikan tidak bisa diakses melalui aplikasi galeri. Begitu juga dengan aplikasi yang disembunyikan tidak akan terlihat di layar home screen. Untuk mengakses fitur ini, kita bisa masuk ke setting, lalu cari menu privacy, dan pilih vault. Atau bisa juga dari home screen dengan cara swipe dua jari ke atas di dalam layar. Selanjutnya ada dynamic port. Fitur ini menampilkan overlay di sekitar kamera depan yang berisi informasi penting, seperti notifikasi panggilan masuk, musik yang sedang diputar, ataupun aktivitas lainnya. Selain menampilkan informasi, kita juga bisa mengganti musik, menerima telepon, ataupun mengganti opsi pengisian daya. Untuk mengaktifkan fitur ini, kita bisa masuk ke setting, cari special function, dan pilih dynamic port. Di HP ini, kita juga bisa menemukan fitur cinematic video yang memungkinkan latar belakang objek menjadi blur saat merekam video. Caranya, buka aplikasi kamera, pilih mode video, lalu tekan icon huruf F di samping layar. Di sini kita bisa mengatur tingkat blur pada background sesuai keinginan kita. Yang lebih menarik, fitur ini juga bisa digunakan saat kita merekam dalam mode zoom. Namun sayangnya, fitur ini masih terbatas dan belum bisa digunakan untuk mengenali objek selain manusia. Masih di aplikasi kamera, pada mode portrait kita bisa memilih 3 focal length atau panjang fokus lensa. Ada 24 mm, 35 mm, dan 50 mm untuk hasil portrait yang terlihat lebih close up. Selain itu, untuk menambah kesan dramatis, kita bisa mengaktifkan fitur portrait twinkle yang bisa menambahkan efek cahaya kelap-kelip pada foto. Kalau HP kalian sering dipinjam oleh orang lain, sepertinya kalian butuh fitur ini. Pertama ada fitur app lock. Dengan fitur ini, aplikasi yang kita kunci tidak bisa diakses tanpa memasukkan sandi yang sudah kita atur sebelumnya. Yang kedua ada dual system. Fitur ini memungkinkan kita membuat sistem tambahan di HP ini, sehingga seolah-olah kita punya dua HP dalam satu perangkat. Untuk mengakses dual system ini, caranya cukup mudah. Kita hanya perlu masuk dengan kata sandi atau sidik jari yang berbeda. Sebagai contoh, saat aku ingin masuk ke sistem utama, aku cukup membuka lock screen dengan sidik jari jempol. Sedangkan untuk masuk ke sistem kedua, aku bisa langsung pakai sidik jari telunjuk. Selain untuk keamanan, fitur ini juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, sistem utama digunakan khusus untuk pekerjaan, sehingga data penting seperti dokumen, data akun, aplikasi, dan data kerja lainnya bisa disimpan dengan aman di sistem tersebut. Sementara itu, sistem kedua bisa dipakai untuk keperluan pribadi, seperti menginstal aplikasi game, media sosial, menonton film, dan aktivitas hiburan lainnya. Tes. Selanjutnya, kita bisa menemukan fitur wireless microphone, yaitu fitur yang memungkinkan HP ini digunakan sebagai mikrofon nirkabel melalui speaker Bluetooth. Setelah terhubung ke speaker Bluetooth, masuk ke menu setting, cari sound and vibration, lalu pilih wireless microphone. Selanjutnya pilih Bluetooth device dan aktifkan opsi on untuk mengaktifkan fitur ini. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, HP ini siap digunakan sebagai mikrofon nirkabel. Tes mikrofon dari Tecno Camon 40 Pro. Fitur terakhir ada AI. Untuk sebuah HP kelas menengah dengan harga 3 jutaan, fitur AI di HP ini bisa dibilang sangat lengkap. Semua fiturnya bisa kita temukan pada menu Tecno AI di pengaturan sistem. Oke, pertama kita bahas Circle to Search. Merupakan fitur dari Google yang memungkinkan kita mencari informasi tentang apapun yang muncul di layar HP hanya dengan melingkari, mengetuk, atau menyorot objek tersebut tanpa perlu keluar dari aplikasi. Untuk mengaktifkan fitur ini, masuk ke setting, cari sistem, pilih sistem navigation, dan aktifkan Circle to Search. Sebagai contoh, jika kita ingin mencari informasi tentang suatu barang, cukup tekan dan tahan tombol home, lalu lingkari barang tersebut, dan Google akan menampilkan informasinya lebih banyak, bahkan hingga tempat di mana barang itu dijual. Yang kedua ada AI Wallpaper Generator. Di sini kita bisa membuat custom wallpaper dengan dua cara. Pertama ada Image Repaintion, yaitu mengubah foto yang kita ambil menjadi gambar baru dengan tampilan dan gaya visual yang sudah kita pilih sebelumnya.
Yang kedua ada Magic Word, memungkinkan kita membuat wallpaper custom hanya dengan memasukkan beberapa kata kunci. Yang selanjutnya, AI akan menghasilkan gambar sesuai dengan kata-kata yang kita tulis dengan style gambar yang sudah kita pilih. Selanjutnya ada fitur Recording Summary, yang berfungsi untuk mengubah rekaman suara menjadi teks, lalu mengekstraknya menjadi ringkasan. Hasil ringkasan tersebut akan ditampilkan langsung di aplikasi Notepad. Selanjutnya ada fitur AI Note. Di dalam aplikasi Notepad, tersedia tool AI yang memungkinkan kita membuat gambar dari coretan atau sketsa yang kita buat di layar. Gambar yang dihasilkan kemudian bisa langsung dimasukkan ke dalam catatan di dalam Notepad. Selanjutnya ada fitur Writing Assistant. Dengan fitur ini kita dibantu merevisi teks, mengkoreksi ejaan dan tata bahasa, membuat ringkasan, bahkan mengubah teks menjadi gaya bahasa yang lebih bersahabat, profesional, atau lebih ringkas sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada fitur Document Assistant. Lewat fitur ini, kita bisa meminta asisten Ella untuk meringkas dokumen, baik dalam bentuk file maupun tautan. Setelah diringkas, Ella juga bisa membacakan isi ringkasannya untuk kita. Menariknya, kita juga bisa bertanya apapun seputar isi dokumen tersebut, dan Ella akan membantu menjawabnya. Oke, selanjutnya ada Social Assistant. Di sini kita bisa menemukan dua fitur AI utama. Yang pertama ada Call Summarization. Fitur ini memungkinkan percakapan direkam dan secara otomatis diringkas dalam bentuk catatan di Notepad. Saat fitur ini diaktifkan, penerima juga akan mendapatkan notifikasi bahwa percakapan sedang direkam, sehingga penerima bisa memutuskan untuk melanjutkan atau menutup panggilan tersebut. Konten panggilan ini akan diunggah ke cloud untuk diri. Yang kedua ada Bidirectional Translator. Fitur ini merupakan penerjemah dua arah yang memungkinkan kita berkomunikasi dalam dua bahasa yang berbeda secara real time. Fitur ini juga menyediakan opsi Mute My Voice. Saat opsi ini kita aktifkan, suara asli kita tidak akan terdengar oleh lawan bicara, melainkan hanya suara hasil terjemahan yang akan terdengar. Selanjutnya ada Translation Assistant. Di sini kita bisa menemukan dua opsi utama, yaitu aktifkan Smart Translate dan Relate Translation Tools. Fitur Smart Translate memungkinkan kita menerjemahkan teks secara langsung yang muncul pada layar. Caranya cukup tahan dua jari dan geser ke bawah, maka akan muncul tampilan seleksi untuk menerjemahkan teks yang ada pada layar. Selanjutnya ada Relate Translation Tools. Di sini kita diarahkan untuk menggunakan atau mengunduh aplikasi tambahan yaitu Hi Translate yang tersedia di Google Play Store. Aplikasi ini memudahkan kita dalam menerjemahkan berbagai bahasa asing. Salah satu fitur unggulannya adalah Interpreter yang memungkinkan penerjemahan percakapan secara langsung dalam dua bahasa yang berbeda. Selanjutnya ada Call Assistant. Fitur yang disediakan mirip dengan Social Assistant, yaitu terdapat Call Summary dan Call Translator. Namun di sini terdapat tambahan fitur menarik yaitu AI Auto Answer yang memungkinkan panggilan telepon seluler dijawab secara otomatis oleh AI. Selanjutnya ada fitur Ella Smart Touch. Fitur ini memungkinkan kita mengekstrak data atau teks yang ada di dalam layar. Cukup dengan menahan sentuhan menggunakan dua jari di dalam layar. Fitur ini akan aktif dan kita bisa langsung memilih teks yang ingin kita copy. Yang terakhir ada Ella Voice. Ini adalah fitur asisten AI yang bisa diaktifkan melalui perintah suara atau dengan menekan dan menahan one tap button. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh AI ini, seperti menjawab pertanyaan, mengontrol perangkat, membuka aplikasi, melakukan panggilan telepon, mengontrol musik yang sedang diputar, dan masih banyak lagi. Semuanya cukup dengan perintah suara. Menariknya, Ella Voice sudah mendukung perintah dalam bahasa Indonesia, jadi bisa lebih mudah dan lebih nyaman untuk kita gunakan. Namun, ada beberapa keterbatasan yang aku temukan. Ella masih belum bisa menjalankan tugas yang lebih kompleks, terutama di aplikasi pihak ketiga. Misalnya menelpon kontak tertentu lewat aplikasi WhatsApp, ataupun memutar lagu spesifik di Spotify. Selain itu, saat kita menggunakan bahasa Indonesia, terkadang Ella tidak dapat menjalankan perintah dengan cukup baik. Padahal perintah yang sama bisa dilakukan dengan lancar jika diucapkan dalam bahasa Inggris. Meskipun masih ada kekurangannya, menurutku fitur asisten Ella ini sudah sangat keren, apalagi untuk HP di harga 3 jutaan. Bahkan beberapa HP yang jauh lebih mahal belum tentu punya fitur sekeren ini. Dan aku yakin ke depannya kemampuan Ella akan terus dikembangkan hingga bisa bersaing dengan asisten virtual lainnya. Dan itulah tadi beberapa fitur menarik yang menurutku patut dicoba dan bisa kita temukan di Tecno Camon 40 Pro ini. Menurut kalian, fitur mana yang paling kalian suka? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, salam Tecno.